Kalau pasangan dalam kehidupan mengikut aturan Allah, barulah ada sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana rumah Nabi kita, Nabi SAW? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apabila Nabi sholat malam, aku perlu menekukkan kakiku. Begitu sempitnya rumah Nabi. Apabila kami berdiri, maka kepala kami akan kena dengan atap rumah kami. Ya? Bagaimana dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pakaian yang begitu sederhana. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, pakaian yang aku pakai ketika menikah dengan Nabi, pakaian itu akan dipakai anak-anak gadis kota Madinah untuk acara pernikahan mereka. Hayya 'alal falah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Wa yaqulu Allahu azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pencipta. Khalaqa kulli syai', khalaqa kulla syai', dialah yang menciptakan segala sesuatu. Khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma, dialah yang menciptakan langit, bumi, dan apa-apa yang di antara keduanya. Khalaqal insana min tin, dialah zat yang menciptakan manusia daripada tanah yang berlumpur. Wa khaliq, dialah pencipta. La khaliqun illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqnakum azwaja, dan Allah telah menciptakan kamu berpasang-pasangan. Maka pada umumnya kita melihat di dunia ini banyak yang berpasangan. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada gelap, ada terang, ada laki-laki, ada wanita. Ulama mengatakan kalaulah di dunia ini hanya diciptakan laki-laki saja, tidak ada wanita, maka kehidupan di dunia ini akan menjadi sulit, menyulitkan. Sebaliknya hadirin, ada wanita saja, tidak ada laki-laki, maka itu juga yang terjadi, kehidupan dunia akan menjadi sulit. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kamu dari diri kamu sendiri. Menciptakan kamu dari diri kamu. Awalnya hanya satu saja,
yaitu Adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada tanah yang berlumpur. Adam alaihi salatu wassalam sendirian di dalam surga. Tidak ada siapa-siapa. Penuh dengan kenikmatan surga. Apa yang dia mau semua dia dapatkan. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, walaupun begitu banyaknya kenikmatan surga, karena Adam hanya sendirian, maka banyak waktu-waktu yang terlewati dalam kehidupannya dalam keadaan termenung. Susah senyum hadirin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana keadaan Adam. Sehingga apabila dia berfikir dalam kesendiriannya dan tertidur, sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui tulang rusuk sebelah kiri telah menciptakan Hawa. Dan Hawa pun setelah diciptakan Allah tidurkan di sebelahnya. Hadirin yang mulia, begitu saja mata Adam terbuka, maka yang pertama dilihatnya adalah Hawa alaihassalam. Wajah yang selama itu berat untuk tersenyum, begitu melihat Hawa, maka ulama mengatakan Adam langsung tersenyum. An khalaqalakum min anfusikum azwaja, berpasangan. Supaya apa diciptakan berpasangan? Litaskunu ilaiha, supaya kamu mendapatkan ketenangan daripadanya. Laki-laki mendapatkan ketenangan dari wanita, wanita mendapatkan ketenangan daripada laki-laki. Ini dimaksudkan untuk diciptakan berpasang-pasangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang namanya ketenangan, sakinah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kamu mawaddah, kasih sayang, wa rahmat, dan rahmat. Sakinah, mawaddah, wa rahmah, apa bahasa orang? Samawa. Disingkat sakinah, mawaddah, warahmah. Samawa ini tidak didapatkan ketika berpasangan saja. Kalau berpasangan dapat samawa, tidak. Karena itu merupakan satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka berpasangan ini akan mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah apabila mereka menjalani kehidupan mengikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan Allah akan letakkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau pasangan dalam kehidupan mengikut aturan Allah, barulah ada sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau tidak ada, maka tidak ada. Maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal soleh min dzakarin aw untha, daripada golongan laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti dan pasti kami akan memberikan kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Ada sakinah, mawaddah, warahmah di dalam. Hari ini hadirin, pandangan kita dan pandangan orang pada umumnya, kehidupan yang baik itu materi. Orang menilai kehidupan yang baik itu adalah materi. Rumah besar, kendaraan mewah, pakaian cantik, makanan yang lezat. Inilah kehidupan yang baik.
Dan hampir semua manusia mempunyai pandangan seperti ini. Allahu Akbar. Bagaimana rumah Nabi kita, Nabi SAW? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apabila Nabi sholat malam, aku perlu menekukkan kakiku. Begitu sempitnya rumah Nabi. Apabila kami berdiri, maka kepala kami akan kena dengan atap rumah kami. Bagaimana dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pakaian yang begitu sederhana. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, pakaian yang aku pakai ketika menikah dengan Nabi, pakaian itu akan dipakai anak-anak gadis kota Madinah untuk acara pernikahan mereka, dan mereka berbangga dengannya. Bagaimana makanan Nabi ketika Nabi SAW wafat? Hazrat Fatimah radhiyallahu anha telah mengatakan sambil memegang perut Nabi, inilah perut yang tidak pernah kenyang dalam 2 waktu makan berturut-turut. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sendiri mengatakan, di rumah-rumah kami tidak keluar asap 2 bulan purnama berturut-turut. 3 kali bulan purnama, maknanya 2 bulan. Dan Nabi mengatakan, kami menjalani kehidupan, aku dan Bilal, tidak ada apa-apa makanan yang layak untuk diberikan kepada makhluk hidup kecuali sedikit makanan yang dikepitkan di ketiak Bilal. Bapak Ibu yang mulia, kalaulah kita menilai kehidupan yang baik itu dengan materi, maka kita pasti mengatakan kehidupan Nabi itu kehidupan yang paling buruk. Makanan beliau, pakaian beliau, rumah beliau. Tapi Nabi sanggup mengatakan, baiti jannati. Nabi mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dengan keadaan seperti itu, Nabi mengatakan, rumahku adalah surgaku. Kita tahu surga adalah tempat kenikmatan, tempat yang baik. Maknanya hadirin yang dimuliakan Allah, kehidupan yang baik itu bukan dinilai daripada materi-materi kehidupan. Sejauh mana iman dan amal yang ada dalam diri kita. Orang-orang yang selalu berfikir tentang iman, orang-orang yang selalu berusaha untuk meningkatkan amal, walaupun hadirin kehidupannya biasa-biasa saja, secara materi biasa-biasa saja, tapi sesungguhnya itulah kehidupan yang baik. Sebaliknya, orang yang kita nampak kehidupannya melimpah dari kehidupan dunia ini, tapi kalau tidak diisi dengan iman, tidak diisi dengan amal, maka sebenarnya dalam kehidupannya tidak ada apa-apa. Bapak Ibu yang mulia, janganlah kita tertipu. Ketika kita melihat satu orang diberikan kehidupan dunia yang mapan, yang melimpah, kita merasa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang tersebut. Tidak, hadirin yang mulia. Terkadang seseorang diberikan bukan karena disayangi, tapi untuk dihancurkan, Pak. Kalau kita diberikan nikmat, bertambah ketaatan kita kepada Allah, maka nikmat itu menjadi rahmat. Tapi terkadang, kebanyakan ketika seorang diberikan nikmat, bukan bertambah dekat kepada Allah, tapi bertambah jauh daripada Allah. Ini nikmat ini menjadi
menjadi laknat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam amalkan agama, sekarang kita dalam perjuangan agama begitu juga. Banyak orang yang masa dalam perjuangan agama, awal kenal usaha agama dalam keadaan susah, maka sungguh-sungguh dalam usaha agama, menjaga nisab 3 hari, 40 hari, bahkan keluar 4 bulan, bahkan berangkat India, Pakistan, Bangladesh, berangkat ke negeri jauh, dengan apa yang ada. Tetapi hadirin, ketika diberikan dunia yang melimpah, karena terlalu sibuk kepada dunia, akhirnya bukan semakin meningkat pengorbanan, bahkan semakin menurun pengorbanan. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, dunia yang datang kepada kita ini sebenarnya ujian daripada Allah. Dunia yang datang kepada kita sebenarnya ujian daripada Allah. Orang-orang yang beriman, asbab dunia itu merupakan imtihan daripada Allah, ujian daripada Allah. Bukan asbab kejayaan, bukan asbab kebahagiaan. Hari ini kita mendapatkan dunia, kita merasa itulah asbab yang membuat kita menjadi bahagia. Bapak Ibu yang mulia, kalaulah dengan harta benda dunia ini menjadi asbab kebahagiaan kita, lah orang kafir pun dapat harta benda dunia pun bahagia juga. Apa beda orang Islam dengan orang kafir? Ya? Kalau orang Islam pun dapat harta benda dunia bahagia, orang kafir pun dapat harta benda dunia bahagia. Makanya hadirin, kalau kebiasaan kita, karena itu yang kita fahami sumber kebahagiaan, harta benda itu kita tahan. Nah, kita merasa kalau masih ada tetap bersama kita, tetaplah kita bahagia. Kalau kita keluarkan, kita merasa hilang bahagia kita. Nah, maka kita pun berat membelanjakan harta di jalan Allah. Nabi SAW tidak akan pulang ke rumah ketika harta masih ada di dalam rumah. Baca kitab Fadilah Sedekah. Satu kali harta datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, tunjangan ummahatul mukminin. Ada gaji untuk istri-istri Nabi pada zaman Umar bin Khattab. Datang ke rumah Aisyah pagi hari. Aisyah katakan kepada pembantunya, bagikan uang-uang ini. Bagi, sore baru habis. Pembantunya pulang. Aisyah tanya, kita berbuka pakai apa hari ini? Ya? Pembantunya katakan, kamu tidak mengatakannya dari pagi. Kalau kamu katakan, aku sedikit sisakan uang untuk buka, untuk bukaan puasa kita. Tapi uang semua telah habis dibagikan. Allahu Akbar. Jadi asbab kebahagiaan orang Islam itu apa? Asbab kebahagiaan orang Islam itu amal. Bapak Ibu yang mulia, menyimpan harta itu asbab dunia. Tetapi memindahkan harta kepada orang lain, maka menjadi amal, sedekah, atau hadiah, atau hibah, apapun namanya. Jadi berpindah menjadi amal. Satu harta yang disimpan, satu harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbab dunia yang datang kepada kita ini adalah ujian daripada Allah. Asbab kejayaan, asbab kebahagiaan, asbab ketenangan kita bukan di dalam asbab dunia,
tetapi di dalam asbab amal, di dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah asbab amal kita. Dan kita ketika menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memajukan kita. Allah akan meninggikan derajat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kepada orang-orang yang beriman diminta kepada kita supaya kita ini lebih mendahulukan amal daripada asbab. Mendahulukan amal daripada asbab. Nabi SAW datang ke dunia ini membawa agama Islam. Ma huwal Islam? Apa itu Islam? Islam adalah agama yang suci murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai petunjuk kepada manusia dan jalan kebahagiaan dan kejayaan manusia. Maka di dalam Islam tersebut penuh dengan aturan-aturan, perintah-perintah, larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita ini yang perlu selalu melihat apa aturan-aturan yang datang daripada Allah, apa perintah-perintah Allah, apa larangan-larangan Allah. Komplit. Nabi Muhammad SAW membawa cara kehidupan yang suci murni yang mengatur kehidupan kita 24 jam. Hari ini sebahagian orang menganggap agama itu hanya di dalam beberapa amal agama saja. Dalam sholat agama, nanti masuk bulan Ramadan agama, giliran zakat agama, haji agama. Tapi dalam urusan-urusan yang lain, nggak perlu kita pakai agama. Dalam jual beli, dalam acara pernikahan. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang akan mengamalkan agama mengikut amalan yang dia keinginkan. Yang dia tidak mau, yang kira-kira berat untuk dirinya, yang kira-kira susah diamalkan, yang nggak usah diamalkan. Karena ada ayatnya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk agama. Jadi amalkan agama ini nggak dipaksa. Pakai dalil pula. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal perintahnya udkhulu fisilmi kaffah. Masuklah kamu dalam Islam secara kesempurnaan, keseluruhan. Jadi bukan sebagian amal dikerjakan, bukan sebagian amal ditinggalkan. Keadaan kita hari ini, amal-amal yang mudah, amal-amal yang tidak bertentangan dengan keadaan kita, maka orang akan amalkan. Kalau kira-kira bertentangan, nggak usah diamalkan. Sebagian orang mengatakan, apa kata orang nanti kalau kita amalkan? Mau pergi kumpul dengan keluarga atau kumpul dengan kawan lama, pakai jubah misalnya. Nggak usah lah pakai jubah, nanti apa kata orang. Kalau nggak pakai jubah, apa kata Nabi nanti? Itu enggak. Apa kata orang diperhatikan, apa kata Nabi enggak. Apa kata Allah dan Rasulnya enggak. Jadi orang mengamalkan agama ini mengikut kata orang.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji kejayaan yang sebenarnya akan datang manakala kita amalkan agama secara sempurna. Bapak Ibu yang mulia, di dalam agama ini komplit. Ada amalan fardu, ada amalan nafil. Fardu itu wajib, nafil itu sunnat. Fardu ini yang pokok, nafil ini yang membantu. Sehingga dikatakan nafil akan menyempurnakan amalan fardu, sunat menyempurnakan amalan fardu, dan sunat akan menutupi kekurangan yang terjadi pada amalan fardu. Sholat sunat untuk menyempurnakan sholat fardu, puasa sunat untuk menyempurnakan puasa fardu, sedekah untuk menyempurnakan zakat, umroh untuk menyempurnakan haji. Maka yang asal adalah fardu, yang sunat itu mengikutinya. Hadraji Maulana Ilyas rahimahullah dalam kitab Malfuzat beliau, boleh baca terjemah kalau tidak silap nomor 3, beliau mengatakan hari ini kebanyakan orang lebih mementingkan amalan nafil daripada amalan fardu. Amalan nafil daripada amalan fardu. Termasuk amalan fardu, bahagian dalam amalan yang fardu besar dalam agama ini yaitu dakwat ilal khair, amar bil ma'ruf, nahi anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, menyuruh orang untuk berbuat baik dan mencegah orang dari kemungkaran. Ini merupakan amalan fardu. Tapi hari ini orang lebih mementingkan amalan sunat, amalan nafil. Menjaga zikir, menjaga amalan ini, menjaga amalan itu, banyak amalan dijaga. Bagus. Ada kita ada orang jaga puasa, jaga ini, betul-betul dijaganya, masya Allah. Tetapi banyak orang melalaikan amalan fardu. Ketika diminta untuk perjuangan agama, tidak bersedia untuk berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah amalan fardu. Bapak Ibu yang mulia, ada amalan fardu yang berada pada ranah ibadah. Ini waktunya telah ditentukan. Salat 5 waktu, amalan fardu. Salat 5 waktu. Puasa 1 bulan dalam bulan Ramadan. Zakat orang yang berharta cukup haul, cukup nisab. Haul itu 1 tahun. Nisab itu cukup jumlahnya. Kalau tak cukup jumlahnya, belum setahun, tak wajib zakat. Cukup haul, cukup nisab. Haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Itu pun sekali seumur hidup. Jadi waktunya sudah tentu. Fardu di dalam ibadah. Tetapi fardu di dalam dakwah, amar bil ma'ruf, nahi anil munkar, ini waktunya enggak tentu. Ini waktunya tidak tentu. Semoga Allah merahmati, menerangi kubur Hadrat Maulana Ilyas rahimahullah ta'ala, yang kembali membangkitkan gairah umat ini dalam perjuangan agama. Karena umat sudah jauh sekali daripada usaha agama. Banyak orang yang meninggalkan amalan agama. Kalaupun masih ada yang mengamalkan, hanya berbentuk zahir saja. Hakikatnya sudah tidak ada. Karena umat sudah begitu jauh, akhirnya beliau membuat tahapan-tahapan. Kita kenal dengan bahasa nisab. 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun. Ini tangga nih.
Tangga kemana? Yang namanya tangga itu kan naik. Mana ada tangga itu terus datar, itu nggak ada. Kalau terus datar itu namanya bukan tangga. Lantai namanya. Tangga itu ada anaknya terus naik ke atas. Maulana Ilyas rahimahullahu ta'ala telah memulai untuk membawa umat kepada tahapan yang sebenarnya. Apa tahapan yang sebenarnya? Seperti tadi, tidak mengenal waktu, tidak mengenal keadaan, tidak mengenal musim. Permintaan amar bil ma'ruf, nahi anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran menjadi tanggung jawab kepada umat ini. Bapak Ibu yang mulia, orang-orang yang baru-baru keluar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, wajarlah masih di tangga-tangga bawah. Tetapi hadirin, berjalannya masa, tangga ini harus naik. Naik ke tangga kedua, ketiga, keempat, kelima, supaya kembali kepada tahapan yang dikehendaki. Permintaannya seperti itu. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman, risau fikir daripada ulama-ulama kita, supaya umat ini kembali dibawa kepada dakwah ala minhajin nubuwah, dakwah dengan tertib nubuwah. Maka setiap umat diminta untuk berkorban di jalan Allah. Manakala kita bergerak berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki agama dalam kehidupan kita. Kita keluar di jalan Allah adalah untuk diri kita. Suami-suami kita berangkat di jalan Allah adalah untuk diri kita. Man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka sungguh-sungguhnya adalah untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu sahabiat radhiyallahu anhum ajmain, apabila kaum laki-laki mereka berangkat di jalan Allah, maka mereka akan memberikan bantuan, akan memberikan kerjasama, akan memberikan targhib. Mereka akan memastikan apabila ada permintaan perjuangan di jalan Allah, sehingga laki-laki mereka semuanya akan berangkat. Ada satu kisah, udah berangkat tapi tiba-tiba pulang ke rumah. Sahabat ini. Nah, kalau sahabat pun pulang ke rumah, ya apalagi kita, ya kan? Udah berangkat ke markas, besok pulang pula ke rumah. Iya. Kok pulang bang, nggak jadi keluar, nggak jadi. Ya orang sahabat pun gitu juga. Jadi kalau terjadi sama kita, ya wajar lah. Berangkat 40 hari, tengah jalan pulang. Tapi kisah sahabat itu belum selesai. Suaminya pulang, istrinya tanya, kenapa pulang? Sahabat ini katakan, aku dapat keringanan, orang kakiku pincang. Rupanya pulang itu yang sahabat kakinya pincang. Bukan sehat-sehat. Kalau bapak-bapak yang duduk sini sehat-sehat semua. Ini kita lihat. Bahkan ada ahbab tuh, pakai apa namanya? Pakai alat pembantu lagi. Dua-dua kakinya. Berangkat juga 4 bulan. Aku dapat keringanan karena kakiku pincang, boleh pulang, kata Rasulullah. Masya Allah. Secara syariat diterima. Dia orang beriman, tapi karena ada uzur diterima. Tapi karena istrinya orang yang fikir agama,
risau akan agama, Rasulullah bisa terima, tapi istrinya tak mau menerima. Ini istri seorang dai. Apa kata istrinya? Abang itu bukan karena kaki pincangnya pulang. Kulihat takut mati syahid. Kulihat takut mati syahid. Mendengar itu terbakar langsung hati suami. Makanya ibu-ibu ini punya kekuatan yang luar biasa ini. Satu perkataan ibu-ibu berangkat langsung bapaknya 4 bulan. Hari Sabtu ini tanggal berapa? Tanggal 4. Jadi keluarnya kita hari ini tanggal 4 aja. Nggak ada tanggal-tanggal lain ya kan? Tanggal lain cerita nanti. Mulai dari sekarang ibu-ibu nanti pulang ke rumah, kalau jumpa suami ceritanya tanggal 4 aja tanya. Kita disuruh dakwah 25 kali. Ibu-ibu tanyalah 25 kali minimal satu hari. Cemana bang tanggal 4? Ya kan? Nanti kelang 1 jam cemana bang tanggal 4? Kan ada 24 jam satu hari. 1 jam lagi cemana bang tanggal 24? Kira-kira kalau satu hari 25 kali ditanya tanggal 24 keluar nggak itu? Keluarlah. Kalau kita ini mesti sering. Kalau sahabat tadi sekali aja memang. Tapi sekali itu luar biasa kekuatan. Sehingga sahabat itu siapa namanya? Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu. Dia telah keluar daripada rumahnya, sebelum keluar telah mengangkat tangan ke langit. Allahumma la taruddani ila ahli. Ya Allah, jangan pulangkan aku ke rumah. Ibu-ibu 3 hari ini, kalau 25 kali satu hari, enggak juga nya bapaknya doa macam itu ya kan? Pasti pulang juga, jangan takut. Tapi kalau Ammar bin Jamuh memang doa memang. Sehingga dia berangkat di jalan Allah, syahid di jalan Allah Ta'ala. Ketika jenazahnya akan dibawa ke Madinah, dinaikkan ke unta, untanya itu tak mau balik ke Madinah. Ke arah mana-mana jalan, ke arah Madinah tak jalan. Kalau orang sekarang, ada apa ini? Alamat apa ini? Oh ya kan? Tanda apa ini? Keajaiban apa ini? Kan gitu. Rupanya Ammar bin Jamuhnya doa. Tanya sama istrinya. Rasulullah datang tanya sama istrinya. Apa yang dia bilang sebelum dia berangkat? Istrinya katakan dia doa, ya Allah jangan pulangkan aku kepada keluarga. Oh inilah penyebab kenapa untanya tak mau balik ke Madinah. Maka ibu-ibu yang mulia, ciri daripada laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, sebahagian mereka menjadi pembantu kepada sebahagian yang lain. Membantu dalam urusan apa? Yang pertama, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Maka Bapak Ibu yang mulia, kita mintakan, kita mohonkan kepada ibu-ibu, daiyah-daiyahnya Allah, calon-calon ratu bidadarinya, suami ibu-ibu di surganya Allah. Kalau kita dorong suami kita untuk berangkat di jalan Allah. Kalau masalah pasti ada. Nggak mungkin nggak ada masalah. Namanya kehidupan. Mau berangkat ini belum siap, itu belum siap, ini belum ada, itu belum ada. Tapi bismillah, yakin. Yakin apa?
Karena Allah berkata, intan surullah yansurkum. Jika kamu bantu agama Allah, maka Allah akan membantu kamu. Cemana ini dek? Cemana ini yang abang mau berangkat? Udah berangkat aja bang. Kalau abang bantu agama Allah, pasti Allah membantu kita. Base. Gak ada pembahasan masalah ini, masalah itu. Hah? Kalau Allah bantu kita, Bupati Tapteng aja bantu kita, macam mana? Hah? Selesai masalah? Selesailah. Bupati Tapteng, bupati. Konon lagi gubernur Sumut, apalagi presiden. Ini yang menciptakan bupati, gubernur, presiden, menciptakan alam semesta ini, berjanji membantu kita. Habislah. Tapi ini diseru kepada orang beriman dan orang yang mau belajar untuk menjadi orang beriman. Berangkat aja. Jadi nanti adik macam mana ini begitu begini begitu, udah berangkat aja. Allah pasti membantu kami. Dah. Bapak Ibu yang mulia, kata ulama, kekuatan yang paling besar setelah kekuatan yakin adalah kekuatan sangka. Sangka baik kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku bersama sangka hambaku. Pasti Allah akan membantu kami. Oh, hambaku bersangka, aku akan membantunya. Kira-kira dibantu Allah enggak? Pastilah dibantu Allah. Allah beserta sangka hambanya. Kalau iya, kalau enggak, ini ragu namanya. Enggak yakin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggal 4 ini hari Sabtu kita akan membuat jur atau istima. Maka dari istima ini kita akan keluarkan jemaah sebanyak-banyaknya. Maka untuk itu diminta kepada ibu-ibu yang mulia supaya mencatatkan nama suami-suami kita. Minimal dari rumah kita harus ada satu orang laki-laki yang berangkat di jalan Allah. Kalau bisa 4 bulan. Gak bisa 4 bulan, 4 bulan juga. Ya kan, supaya dapat pengalaman iman. Maulana Ilyas rahimahullah mengatakan, sampaikan kepada setiap orang Islam, jangan mati sebelum berangkat 4 bulan. Dan ibu-ibu mulai dari sekarang, besok hari Kamis, Jumat, Sabtu, supaya kita pun mendapat bahagian dari amal yang begitu besar ini. Jemaah-jemaah akan dikeluarkan di jalan Allah. Orang-orang akan bergerak ke masjid-masjid, menghidupkan amalan masjid, mengajak orang ke masjid. Maka boleh kita bantu amalan, zikir, baca Quran, ada kesanggupan puasa. Biasa istimewa besar dibuat di negara-negara besar. Maka wanita-wanita di sana ikut serta dengan amalan. Kita nggak capek usuli, nggak capek targib, di rumah aja. Pagi baca Yasin, hadiahkan untuk istima. Puasa, hadiahkan untuk istima. Baca Quran, hadiahkan untuk istima. Malam bangun tahajud, hadiahkan untuk istima. Supaya apa? Supaya istima kita berhasil. Tapi jangan lupa, harus ada minimal satu orang laki-laki berangkat di jalan Allah dari rumah kita. Jadi jangan kirim amalan juga. Laki-lakinya juga dikirim, dikeluarkan dari rumah. Supaya rumah-rumah kita seperti rumah para sahabat. Nanti insya Allah selepas doa, boleh ibu-ibu yang pengalaman boleh catatkan nama. Jangan ada yang pulang sebelum kita catatkan nama suami kita untuk berangkat di jalan Allah. Kapan tanggalnya? Tanggal 4. Jangan buat tanggal-tanggal lain, tak kita terima. Tanggal lain, bulan 7, bulan 8, 9, 10 nggak diterima. Yang diterima tanggal 4 bulan 6 2022. Ya kan? Nggak mau pun tulis saja. Mana mau tulisan kita itu Allah Ta'ala ijabah,
mudah suami-suami kita untuk berangkat di jalan Allah tanggal 4. Semoga Allah terima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'zul akram. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahlan idza syi'ta. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil 'arsyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithn. La tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la dhurran illa kashaftah wa la hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak istri kami ya Allah, dosa seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikan hidayah kepada kami, kepada kedua orang tua kami, kepada anak dan istri kami ya Allah, kepada seluruh umat Nabi SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, mudahkanlah orang-orang di kota Kabupaten Sibolga Tapteng ini untuk berangkat di jalan-Mu ya Allah. Dalam istimewa yang akan kami buat tanggal 4 ini ya Allah, pilihlah mereka untuk berangkat memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, hari ini begitu banyak manusia jauh daripada agama-Mu ya Allah. Kelalaian kami, kekurangan kami, kelemahan kami masih sibuk dengan keduniaan kami ya Allah. Kami belum bergerak untuk datang jumpa kepada saudara-saudara kami ya Allah. Sehingga banyak orang Islam tak mengerjakan solat ya Allah. Banyak wanita-wanita tidak menutup auratnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pilihlah kami untuk berangkat di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan istri-istri kami, mendorong kami untuk keluar di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, terima pengorbanan mereka ya Allah. Terima pengorbanan istri dan anak kami yang ditinggalkan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami di dunia menjadi sebab untuk berkumpulnya kami nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, kami tidak sama seperti sahabat ya Allah. Ya Allah, tapi kami belajar untuk buat usaha seperti mana sahabat Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, bangkitkanlah kami dengan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ya Allah. Bangkitkan istri kami dengan istri-istri Nabi dan istri-istri sahabat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami lemah ya Allah, bantulah kami ya Allah. Kami bodoh ya Allah, ajarkanlah kami ya Allah. Ya Allah, sukseskanlah istimewa jur yang akan kami buat ya Allah. Ya Allah, keluarkan jemaah sebanyak-banyaknya ya Allah. Ya Allah, sedikit orang yang buat usaha ya Allah, tetapi Engkau adalah zat yang qadir mutlak ya Allah. Engkaulah yang mengeluarkan jemaah ya Allah. Hati seluruh manusia berada dalam genggaman-Mu ya Allah. Ya Allah, bolak-balikkan hati ahbab-ahbab untuk dapat berangkat di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hantar kami ke ujung-ujung dunia untuk memperjuangkan agama ya Allah. Hantar juga istri kami bersama kami untuk berangkat ke seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah saja bagi Engkau ya Allah. Memang bagi kami sulit ya Allah, tapi tidak ada yang sulit bagi-Mu ya Allah. Ya Allah, serakkanlah rezeki kami di ujung-ujung dunia ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Terima doa kami ya Allah. Terima doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.